Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat SJTV. Jumpa lagi dengan saya Wulan dalam acara Pharma Talk. Bincang-bincang seputar kesehatan, obat, dan alat kesehatan. Sahabat SJTV yang berbahagia, pada episode kali ini kita akan membahas tentang perkembangan apotek di era perdagangan online. Siapa yang tidak tahu belanja online? Pasti semua masyarakat sudah mengetahui cara-caranya, sudah paham banget nih cara-caranya belanja online. Ya, belanja online memang kerap kali sangat digemari oleh masyarakat di Indonesia. Kenapa? Karena mungkin aksesnya yang mudah, cepat, dan kita tidak perlu berkeliling-keliling toko untuk mencari apa yang kita inginkan. Semua praktis hanya dengan tinggal klik-klik di handphone Anda. Ya, belanja online ini tidak terkecuali, semua toko sudah menerapkan belanja offline, baik offline maupun online, tidak terkecuali apotek juga. Apotek pada perjalanannya yang tadinya selalu berjualan secara offline, sekarang sudah merambah berjualan secara online. Hal ini juga sudah dibuktikannya dengan banyak aplikasi perdagangan online seperti Swipe F, Swipe RX, Pharma Plus, Alodoc, dan sebagainya. Bahkan belanja online ini juga kerap kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bersama saya sudah hadir narasumber. Beliau adalah apoteker yang sudah lama bekerja di apotek. Beliau sudah lama menangani penjualan obat baik secara offline dan mungkin secara online juga. Ya, langsung saja kita sambut Ibu Apoteker Suni Koswara Rahajeng M.Farm. Ya, baik, jangan kemana-mana, kita jeda dulu sejenak. Tetap di Pharma Talk. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Kembali di Pharma Talk. Sahabat SJTV, masih bersama saya Wulan dan narasumber kita hari ini Ibu Suni Koswara. Sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau, saya akan menyebutkan sedikit profil tentang beliau. Beliau adalah seorang apoteker di salah satu apotek waralaba di Tangerang Selatan. Dan beliau sudah lama menjadi apoteker di apotek ini, jadi pastinya sudah sangat ahli dalam perdagangan obat dan pelayanan farmasi
farmasi nih. Kemudian di tengah kesibukannya, beliau masih sempat meluangkan waktu untuk berbagi ilmu. Gimana apalagi kalau bukan mengajar, ya. Beliau adalah seorang dosen praktisi di program studi farmasi di salah satu stikes di Tangerang Selatan. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol, Ibu Suni. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bisa diceritakan? Oh, alhamdulillah saya sehat. Baik, bisa diceritakan kesibukan Ibu saat ini? Selain sibuk mengurus apotik, mengelola apotik, kemudian mengajar juga, untuk yang apotik saya saat ini sedang sibuk untuk mencari kerja sama instansi, sama event-event di berbagai instansi juga. Oke, nah dengan kesibukan Ibu yang tentunya padat ini ya Bu ya, bagaimana cara Ibu mengatur antara bekerja dengan mengajar? Kalau mengajar, saya biasanya pagi dan malam kalau misalnya kalau offline ya, ataupun kalau misalnya di siang hari ada Zoom, saya sempatkan dulu Zoom untuk mengajar, kemudian siang sampai sorenya baru di apotik mengurus. Oh, berarti ya. Kalau ngajarnya pagi di apoteknya sore gitu ya. Jadi siang sampai sore. Oh, siang sampai sore itu udah bisa diatur. Iya, bisa diatur. Berarti itu. Pihak apoteknya nggak apa-apa? Enggak apa-apa sih. Oh, alhamdulillah, berarti so far so good. Intinya kita kan nggak kurang dari jam kerja kita di apotik seperti itu. Jadi seimbang, jadi dapat antara mengajar sama apotiknya. Oke. Wow, hebat sekali, sibuk banget ini ya Bu ya. Nah Ibu, akhir-akhir ini kan sedang marak nih Bu perdagangan atau penjualan online, tidak terkecuali obat juga begitu ya. Nah, bisa nggak diceritakan apakah apotek Ibu juga termasuk apotek yang melakukan penjualan secara online? Kalau di apotek saya juga menjual secara online, tapi melalui aplikasi yang perusahaan kami punya, seperti itu. Oh, ada aplikasinya khusus? Ya, jadi misalnya si customer bisa download di Play Store, kemudian bisa gunakan aplikasi tersebut, tapi nanti untuk mendapatkan obat tersebut memang si customer tidak bisa langsung ke apotek saya sebenarnya. Jadi untung-untungan ya, misalnya si lebih ke dekat perumahan jarak atau mungkin ya rumah mereka. Jadi mereka kalau emang mau beli di apotek saya itu, jadi misalnya mereka ya emang untung-untungan, maksudnya jadi emang tergantung stok dari di aplikasi tersebut. Seperti itu. Tergantung stok di apotek. Iya, menangkap untuk kira-kira kebutuhan mereka apa, kemudian apakah ada di apotek saya atau enggak. Jadi, kalau misal ada di apotek saya berarti kan saya layani ya. Entah itu obat HV, obat terbatas, kemudian kalau resep juga bisa dengan mengupload resepnya seperti itu. Kemudian selain itu kita juga ada WA ya, jadi misalnya pasien bisa konsultasi via WA, kemudian obatnya kami delivery, bisa dari pihak karyawan kami ataupun dari pihak ketiga seperti online gitu, ojek online. Oh, jadi udah bisa dipesan lewat via ojek online ya, via WA. Misalnya si Gojek itu atau Grab ya, misalnya mereka ada pesanan, kemudian mereka ke apotek kami untuk beli seperti itu. Oh, bisa seperti itu. Berarti apotek Ibu sudah punya aplikasi sendiri untuk berjualan, kemudian tapi bisa tetap fleksibel jika pasien mau memesan via ojek online atau WA begitu ya Bu ya. Kalau misalkan aplikasinya itu sampai ada pesan antarnya juga Bu, apa gimana? Bisa sampai pesan antar. Oh. Jadi dia sampai pick up sampai ambil pesanan barangnya sampai ke tempat konsumennya juga. Oh, jadi pasien itu yang dilakukan oleh pelanggan justru dia hanya cukup menginstal aplikasi yang apotek Ibu tersebut ya. Oh, sudah ada gitu ya di situ. Oke. Kemudian menurut Ibu ya, kenapa sih Bu banyak apotek yang sekarang tertarik melakukan penjualan online ini? Karena kan selama pandemi ini kan meminimalisir ya untuk bertemu atau berkumpul ya. Jadi untuk beli di apotek online pun lebih mudah seperti itu. Tinggal mengklik saja, jadi mereka sudah tanpa pergi ke apoteknya sudah bisa langsung dapat obatnya. Kemudian kalau dari apotek dari aplikasi ataupun sistem web ya, biasa kadang itu kan ada diskon atau cashback. Nah, itu mungkin yang mereka lebih menarik bagi mereka ya. Selain itu juga kan banyak pilihannya. Kalau misalnya mereka mau entah di e-commerce yang A ataupun dengan aplikasi, mereka bisa lihat persaingan harganya ya.
Oh, jadi mereka udah langsung bisa ini sendiri gitu ya? Iya, yang lebih murah di mana gitu. Jadi mereka pilihnya di situ misalnya. Oke, itu kan kalau dari segi pelanggan. Kalau dari segi pemilik apoteknya sendiri itu kira-kira ada nggak sih Bu? Maksudnya perbedaan dari segi keuntungan atau dari gimana Bu? Kalau keuntungannya pasti masyarakat customer-nya bisa dapat banyak ya. Maksudnya kita dapat bisa menjangkau customer dimanapun ibaratnya, ataupun misalnya mereka jauh ataupun dekat bisa kita dapatkan ibaratnya si pasien itu pelayanan obatnya seperti itu. Selain itu juga selain apotek online, selain untuk mendapatkan si customer itu, misalnya untuk penjualan ya, kita bisa lebih ke branding atau promosi apotek untuk seterusnya juga kita bisa long life seperti itu. Oh gitu ya, jadi memang menguntungkan sekali ya penjualan online ini. Pastinya juga lebih efisien secara waktu ya Bu ya. Kalau misalkan kita kayak misalkan ada pasien datang bawa obat, kita ke dalam dulu ini dulu gitu ya. Kalau online kita udah langsung menyediakannya aja gitu betul. ya. Seperti itu. Jadi apalagi kalau misalnya dia lebih keuntungannya kalau misalnya dia punya WA ya, WA apotek tersebut, dia kan lebih enaknya bisa tanya dulu stoknya ada atau tidaknya seperti itu, ataupun dia konsultasi misalnya saya minum obat ini bisa atau tidak, seperti itu sih. Oke, apa ada tenaga khusus untuk menangani penjualan online atau siapa aja? Karena kan kebetulan kita tenaganya tenaga farmasi ya, jadi sudah dibekali ilmu-ilmu farmasi, jadi ya pasti bisa untuk melayani mereka seperti itu. Oh gitu, wow. Kemudian Bu, aplikasi apa? Nah ini kan kalau apotek Ibu kan aplikasinya udah punya sendiri ya. Nah kalau di apotek-apotek lain nih Bu, biasanya aplikasi apa yang paling banyak digunakan Bu? Yang paling terkenal kalau untuk digunakan di apotek-apotek dan alasannya, maksudnya paling banyak digunakan gitu di apotek? Kalau setahu saya biasanya banyak sih, maksudnya K24 ada ya, misalnya contohnya itu, ataupun Go Apotik, ataupun Halodoc misalnya. Tapi kalau kebetulan kalau yang saya lihat itu kebanyakan Halodoc biasanya. Kebanyakan Halodoc ya. Kenapa Bu? Bisa nggak diceritakan dari survei dari teman-teman Ibu mungkin alasan pemilihan Halodoc itu? Saya sih Halodoc kan ada konsultasinya ya dengan dokter. Oh iya. Nah dia kan berarti setelah konsultasi dengan dokter bisa dapat resep ya, resep yang elektronik yang itu. Kemudian dokternya dari apotek itu juga apa? Dari si Halodocnya. Oh oke. Mereka itu pasien lebih banyak menggunakan itu kan karena itu mereka ada konsultasinya ibaratnya dengan orang yang terpercaya ya. Kemudian dari itu muncullah resep. Kalau mereka tidak mau beli di Halodocnya langsung, mereka bisa beli di luar seperti itu. Makanya jadi banyak yang menggunakan, kalau saya lihat sih Halodoc ya. Entah misalnya mereka si penggunanya sendiri, customer datang ke apotek dengan bawa resep yang Halodoc itu, ataupun mereka itu kadang dari Gojek sendiri. Jadi si pasiennya pesen obat lewat misalnya entah Gojek atau Grab ya. Nah itu kemudian screenshot dari resepnya dan resepnya itu baru dibawa Gojek kemudian ke kami. Oh jadi sudah segitu mudahnya ya Bu ya, apalagi yang aplikasi yang paling banyak misalkan Halodoc ini dia ada pesan antar juga dari Halodoc. Oh gitu, jadi nanti ada seperti ojek online gitu ya Bu ya berarti. Iya betul. Oke. Jadi si pasiennya tanpa keluar, jadi udah bisa dapat obat, dapat pelayanan konsultasi si dokter itu. Oke, wow. Berarti kemudian kan saat ini ada nih Bu aplikasi yang namanya telemedicine atau telefarmasi ya, untuk apalagi sekarang ini kan lagi masa-masa masih pandemi lah ya, ini masih pandemi. Nah bisa diceritakan manfaat aplikasinya bagi masyarakat tuh apa sih sebenarnya? Telefarmasi atau telemedicine itu sendiri apa ya Bu ya? Kalau telemedicine atau telefarmasi itu intinya pelayanan jarak jauh dari tenaga kesehatan untuk pasien ya. Via phone atau gimana? Nah itu macam-macam, biasanya ada via phone, video call atau via WA seperti itu. Bisa sampai video call? Bisa. Oke. Seperti itu. Nah jadi si telemedicine itu kan intinya si pasien misalnya kalau telemedicine dari awal, dari tahap awal misalnya ke dokter dulu ya. Nah dari yang web atau aplikasi dari si penyelenggara telemedicine itu si pasien bisa berkonsultasi dulu. Setelah berkonsultasi kemudian dia kan ibaratnya tahu ya sudah dari dokter untuk yang terpercaya ya. Nah obatnya apa saja. Setelah itu si pasien kan
misalnya menebus di web tersebut ya, misalnya tadi iya. sebutlah misal Halodoc. Nah jadi dia langsung misal dapat obat dari Halodoc. Nah di Halodoc itu kan pastinya ada apoteker ya, ataupun tenaga farmasian, tapi lebih utama sih biasa apoteker untuk memberikan pelayanan informasi obat ke pasiennya. Nah, pelayanan informasi obatnya caranya gimana tuh Bu? Kalau kayak gitu kan nggak ketemu langsung ya sama pasiennya, iya, itu kalau gimana? misalnya kalau kayak seperti yang tadi si Halodoc misalnya itu kan bisa ini ya, bisa via aplikasi mereka untuk misalnya cara pakainya seperti apa, nanti dilabelkan misalnya obat ini cara pakai ini, cara pakainya ini. Nah kalau misalnya via mau video call gitu, berarti kan pihak Halodocnya sendiri akan menghubungi si pasiennya. Oh, kalau mau via call berarti, terus kalau misalkan untuk konseling tuh Bu, misalkan ada nggak, pernah nggak Ibu ada pasien melakukan belanja via aplikasi gitu atau pelayanan telefarmasi gitu ya, tapi pasien ini rutin gitu dia misalkan membeli obat diabetes, ya kan dia yang harus diminum bulan per bulan gitu ya. Berarti kan termasuk dalam pasien yang kriteria harus konseling ya. Nah itu gimana cara konselingnya Bu kalau memang nggak bertemu langsung si pasiennya itu? Biasa via phone, by phone. Oh jadi di situ ada nomor telepon nomor si pasiennya, karena kalau misalnya kalau obat degeneratif ataupun pasien yang banyak pakai obatnya ya, polifarmasi itu kan dia bingung pakainya gimana ya, apalagi ntar takutnya salah pakai, entah misalnya ada interaksi obatnya seperti itu. Biasanya di by phone, telepon, cara pakainya seperti ini. Walaupun misalnya mau pasiennya video call ya nggak apa-apa, bisa video call seperti itu. Intinya si pasien gimana caranya dia tahu cara pemakaian obatnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dengan by phone atau entah dengan video call kan kita bisa interaktif ya, bisa tanya dan kita bisa tanya lagi ataupun konfirmasi balik dia itu apa sudah mengerti atau belum mengenai informasi obat yang sudah kita berikan. Oke. Nah, bagaimana nih Bu kalau misalkan di apoteknya sendiri pasiennya lagi banyak, resep lagi banyak, lagi jam-jam dokter praktek, apakah tetap bisa ke handle yang telefarmasi atau pelayanan online via aplikasi tersebut Bu? Kalau via aplikasi atau telepon, kalau informasi obat pasti kita layani Bu. Jadi kan misalnya kalau untuk yang tenaga teknisnya misalnya melayani yang antrian offline-nya nah terus misalnya si apotekernya melayani si pemberian informasi obat si online tadi, seperti itu. Oke, berarti pernah nggak Bu, misalkan ada kejadian Ibu lagi konseling online, tiba-tiba ada pasien yang lagi juga butuh konseling offline. Nah itu gimana tuh Bu? Itu cara menghadapinya, karena kan kalau konseling kan harus apoteker atau bisa tenaga gimana? Biasa lebih seringnya apoteker. Biasanya si tenaga teknisnya beritahu si yang customer offline ya, itu untuk menunggu dulu karena sedang ada konsultasi via online, seperti itu sih. Ataupun kalau misalnya pasiennya tidak mau menunggu, nanti kami kabari setelah konsultasi online-nya selesai. Jadi misalnya pasiennya mau pulang dulu, ya udah pulang. Nah nanti kita telepon, kita baru PO-nya lewat telepon atau video call tadi. Itu nggak apa-apa, jadi fleksibel aja gitu ya? Ya, misalnya kalau pasien tidak mau menunggu ya, kalaupun mau menunggu ya berarti menunggu sih yang untuk konsultasi online dulu. Kalau misalkan selama konseling online nih, kita kan nggak ketemu langsung, cuma tatap muka via dunia maya ya, maksudnya sementok-mentoknya kalau online. Pernah nggak sih Bu ada pasien yang maaf ya dalam tanda kutip agak sedikit butuh waktu lebih gitu untuk menjelaskan atau bagaimana? Pernah nggak ada kejadian seperti itu gitu ya? Atau pasien rese atau gimana gitu? Ada, dia bingung cara pakai obatnya. Dan nah iya itu gimana? Dia kan pasti misalnya udah kita kasih tahu, dan biasanya kalau misalnya emang dia sudah ibaratnya berkali-kali ya, kalau misalnya ada pendamping sih lebih bagus ya. Jadi misalnya minta untuk ada pendamping, misalnya kalau kayak untuk kalau yang pasien yang ngeyel ya ibaratnya. Iya itu gimana? Kalau offline ngeyel tinggal. Kalau misalnya dia bingung cara pakai, berarti ya kita informasikan, kita jadwalkan lah ya. Misalnya cara pakai obatnya berarti Bapak pakai obat ini di pagi, pakai obat ini di siang, misalnya yang satu sebelum makan, yang satu setelah makan. Intinya sih lebih ke cara pakainya kita dokumentasikan aja sambil kita lafalkan itu, kita bilang ini cara pakai ini. Karena kalau misalnya hanya dengan kita bilang aja dia kan bingung ya. Makanya lebih baik pakai kayak jadwal, misalnya Bapak pagi minumnya ini ya, apa aja. Apa sampai harus di jam pagi jam sekian atau sampai kadang suka sampai segitunya. Supaya kalaupun mereka misalnya sampai lupa, suruh pasang alarm itu. Jadi cara pakainya mereka yang penting dia tahu. Nah, terus untuk tahu mereka
udah tahu informasi obatnya atau belum, biasa cross check lagi, mereka suruh bilang lagi tadi informasi obat yang saya berikan apa Pak Bu gitu, bisa diulang kembali seperti itu sih. Oh, jadi memang sama sebenarnya online offline secara pelayanan hampir sama ya, cuman beda medianya aja betul. gitu ya. Oh, oke. Bu, menurut Ibu bisa telemedicine ini atau telefarmasi ini apakah sudah berjalan optimal di era perdagangan yang online ini, Bu? Kalau dari segi misalnya melalui web atau aplikasi sebenarnya sudah maksimal ya kalau menurut saya. Cuman kalau misalnya lebih banyak mana tuh, Bu? Offline atau online? Pembeliannya gitu. Pembeliannya sama aja sih, Bu. Sama aja ya. Tapi kalau di era pandemi kebanyakan online pastinya. Oke. Jadi gini, intinya telemedicine itu sudah lama sebenarnya sudah menjadi standar farmasian ya, pelayanan farmasian, dan itu sudah diatur oleh Kemenkes sendiri. Cuman itu kan dulunya belum banyak digunakan. Nah, kesini-sini makin banyak karena di era pandemi kan, jadi karena untuk mengurangi pertemuan ya, untuk minimalisir penyebaran COVID, jadi kan via online. Nah itu makanya jadi semakin kesini semakin banyak yang online. Nah untuk yang telemedicine secara online via yang web tadi atau aplikasi, itu sebenarnya sudah, kalau di era pandemi ini sudah maksimal. Cuman bedanya kalau misalnya pembelian obat si pasien tersebut melalui e-commerce, itu kan pasti kan gimana tuh Bu maksudnya? Jadi misalnya si pasien tersebut membeli obat ataupun obat etikal ya, atau misalnya obat bebas, itu kan e-commerce misalnya entah yang online itu misalnya entah di Shopee ataupun Lazada misalnya, itu kan berarti mereka kan nggak mendapatkan informasi obat kan. Nah makanya kalau misalnya via aplikasi kesehatan tersendiri kayak tadi misalnya Halodoc, pasti itu udah maksimal. Ada menu-menunya gitu ya, sampai mereka bisa berkonsultasi secara online gitu ya. Lain halnya kalau mesti hanya beli di e-commerce, ya itu kan sebenarnya kalau untuk obat etikal mereka kan nggak boleh ya, karena misalnya takutnya salah penggunaan kan bahaya, dan takutnya mereka kan juga ada alergi atau kontraindikasi seperti itu. Nah itu kalau itu pastinya kan untuk telemedicine-nya mereka nggak ada kan. Hanya sekedar membeli aja. Makanya untuk yang pembelian misalnya online via e-commerce itu kan harus jelas juga apoteknya ya. Harus data sarananya harus jelas juga. Jangan sampai beli hanya di sembarang toko gitu kan. Jadi belum tahu ntar obatnya entah asli atau enggak. Tapi kalau di apotek Ibu memfasilitasi nggak untuk e-commerce? E-commerce kita belum sih. Oh belum. Oh berarti hanya via WA, aplikasi atau WA tadi. Gojek online atau via aplikasi dari apotek Ibu sendiri ya. Betul. Sebenarnya kenapa belumnya Bu? Apa masih mau memastikan menjaga mutu pelayanan atau bagaimana? Kenapa Ibu belum open untuk yang e-commerce gitu kalau di apotek Ibu itu? Oh gitu. Kalau sebenarnya lebih ke tenaganya sih Bu. Oh lebih ke SDM-nya ya. Oke. Ya belum, ibaratnya belum sempat bisa lah ada waktunya gitu. Itu kan harus ibaratnya update produk-produk juga kan ya Bu ya, produknya apa saja, terus stoknya juga, seperti itu sih. Kalau misalnya mungkin untuk yang produk-produk HV mungkin bisa aja ya, bisa ada orang beli gitu. Cuman untuk tenaganya sih Bu, keterbatasan karyawan belum bisa untuk menangani produk yang e-commerce itu. Oke, baik. Nah, kalau baik Bu, berarti secara di masa pandemi ini memang telemedicine atau telefarmasi bukan optimal lagi, tapi sudah lebih banyak jumlahnya ya daripada peminatnya daripada penjualan secara offline sendiri ya Bu ya. Baik. Karena kan customer-nya lebih merasa butuh, karena kan sekarang tidak keluar rumah ya. Jadi makanya mereka akhirnya online seperti itu. Kalau dulu kan ibaratnya sebelum ada pandemi mereka kan lebih seringnya offline. Jadi makanya kalau yang offline mereka lebih sering konsultasinya langsung di apotek seperti itu. Kalau yang online kan karena keadaan ya, jadi nggak bisa keluar. Maksudnya sebaiknya anjurannya kalau misalnya di rumah ya bisa di rumah. Jadi makanya mau nggak mau ya online itu seperti itu. Oke, baik. Kita masih bahas tentang perjalanan telemedicine ini ya Bu ya, khususnya atau telefarmasi. Tapi kita break dulu sebentar ya Bu ya, boleh? Jangan kemana-mana. Tetap bersama saya di Pharmatalk. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian
serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal. Di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2 pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Kita kembali lagi, masih bersama saya Wulan di Farmatalk. Baik, kita lanjutkan tentang perjalanan telemedicine di era perdagangan online ini. Bu Suni, ya. Sebenarnya tadi kan perjalanannya bahwa telemedicine ini sudah optimal ya, sudah maksimal. Nah, bagaimana peran apoteker atau tenaga kefarmasian dalam telefarmasi atau telemedicine ini, Bu? Perannya untuk apoteker dan tenaga kefarmasian apakah ada di aplikasi itu ada menunya khusus konseling bersama apoteker atau gimana gitu? Itu kalau ya kalau yang menu apa namanya untuk informasi obat ada. Nah, jadi makanya untuk yang apoteker, tenaga kefarmasian lebih dituntut untuk mengenal teknologi. Wow. Jadi apalagi aplikasi itu sendiri kalau kita misalnya nggak ngerti bahaya juga kan gitu. Makanya lebih ke apa namanya tuntutannya untuk mengenal teknologi sendiri, terutama aplikasinya itu. Kemudian kita juga harus lebih banyak lagi update ilmu-ilmu baru atau tentang obat-obat baru seperti itu, pengobatan-pengobatan ataupun misalnya selain pengobatan juga kan kita terkadang ada produk-produk yang baru yang lebih bagus ataupun misalnya produk-produk yang lama yang ternyata sudah kosong di pasaran ataupun ternyata emang saat pandemi ternyata kosong susah seperti itu sih. Lebih untuk lebih ke teknologi sama untuk update pengobatan atau produk-produk baru si obat-obat itu. Gitu. Kalau selama mempelajari teknologinya itu, Bu, ada tantangan atau hambatan tersendiri nggak dalam proses penguasaan aplikasinya itu?
iya pasti ada tantangannya atau hambatannya. Kita kan apalagi baru pertama kali misalnya, aduh kok ini gitu. Biasanya kita pakai manual book ataupun kita ada sharing sessionnya misalnya di 1 hari ataupun seminggu berapa kali. Jadi saat kita entah briefing itu kita biasanya sharing mengenai aplikasi tersebut. Misalnya kemarin kendalanya ini, berarti kita harus apa, seperti itu sih. Ataupun misalnya ada misalnya obat baru apa, informasi kita ya sesama misalnya petugas apotek, kita ada obat baru ini loh gitu, ternyata misalnya yang fungsinya sama. Apalagi kan pandemi kan ini ya, maksudnya permintaan naik, terus tiba-tiba nggak ada kosong di pasaran. Jadi nah itu gimana tuh Bu kalau lagi kosong begitu? Nah kita makanya punya alternatif produk lain yang fungsinya sama, yang sejenis. Nah itu makanya kita biasa sharingkan ke antar teman di apotek ya, jadi supaya kalau misalnya si customer ada yang cari, misalnya contohnya kayak betadine kumur kan sempet yang susah banget ya orang-orang karena kan cari semua kan. Nah itu misalnya ada yang mirip dengan betadine misalnya apa gitu, merek lain seperti itu. Jadi intinya kita harus tahu produk substitusinya juga, fungsinya sama seperti itu. Dan untuk misalnya kalau ada yang butuh misalnya di tempat lain, karena kami kan ini ya cabang ya, jadi misalnya kalau ada yang butuh tempat lain, ternyata tempat lain produknya banyak, kuantitinya kita bisa sharing, oh di sana banyak, kita bisa minta, sehingga jadi untuk mengurangi penolakan juga. Jadi si customer tetap bisa terlayani seperti itu. Oke, Bu pernah nggak ada kasus di mana obatnya itu benar-benar kosong belas gitu? Benar-benar kosong, bahkan substitusinya tuh nggak ada. Pernah nggak menghadapi situasi seperti itu? Pernah. Jadi terus gimana? Kami kembalikan lagi ke pasiennya. Pasiennya marah-marah nggak saat itu? Iya, aku bisa sampai habis sih Mbak gitu. Apalagi kan misalnya nyebut, ini kan lagi dibutuhin kan banget nih ya. Gitu. Dan dia asumsinya, nih apoteknya kan lengkap, masa sih kok sampai nggak ada gitu. Saya biasanya ada terus kok gitu kan kalau masih. Kami sebenarnya balikan lagi ke si customer untuk konsul lagi ke dokter. Karena kita kan nggak bisa kasih, kalau yang obat-obat yang tadi seperti kayak yang bebas terbatas itu, misalnya betadine tadi kan bisa disubstitusi dengan yang lain yang mirip, itu kan masih ibaratnya masih aman lah ya. Kalau misalnya pernah nggak sih Bu tapi sampai kehabisan betadine dan teman-temannya dan kembarannya yang lain gitu, pernah nggak? Pernah. Sampai benar-benar sekosong itu pernah. Benar. Kemudian berapa pasien Bu yang marah-marah kira-kira? Sudah banyak. Apalagi kayak yang misalnya oksigen, tabung oksigen, terus yang dulu awal-awal tuh masker, yang ampun tuh udah sampai masker. Nah itu gimana? Udah waktu yang ya sekarang udah lumayan ya, waktu awal-awal sampai kita jatah satu orang satu masker, dan dia tuh sampai nunggu apoteknya buka, Mbak udah ada masker belum? Hanya demi masker tuh ya segitunya. Dan kita batasin cuma satu orang 1 atau 2 gitu. Wow. Jadi kayaknya, aduh kalau marah-marah udah pasti, apalagi kan dia nyari tempat lain nggak ada ya. Makanya. Oh gitu. Wow, bener-bener harus punya stok sabar yang ekstra ya Bu ya. Oke, dari segi pelayanan farmasi sendiri Bu, termasuk tadi kan sempat disinggung ya, PIO, konseling. Perbedaannya itu apa ya Bu ya? Selain hanya via media gitu ya, ada nggak perbedaan atau mungkin ada keunikan tersendiri kalau untuk yang online gimana? Kalau yang online keunikannya kita kan terkadang si pasiennya gini, misalnya kalau online-nya seperti tadi yang Halodoc ya, dia yang ngambil misalnya entah Gojek atau Grab gitu ya. Nah si pasiennya kan nggak kita kasih PIO, siapa yang kasih PIO Gojeknya juga paling, oh yaudah Mbak yang penting udah ada tulisannya gitu kan. Nah jadi paling kalau itu ya udah obatnya di bawah si Gojek, nah itu nanti baru kita telepon si pasiennya. Oke. Dari resep tersebut untuk cara pakainya. Jadi minta nomor handphone pasiennya sama Gojek itu. Gitu. Jadi kan intinya kalau saat pelayanan resep ya itu lebih diutamakan si identitas si customer atau pasiennya. Jadi memang kalau program kami itu kalau setiap ada resep kita telefarmakan. Kalau untuk yang produk-produk HV ataupun obat bebas itu biasa kita ada sapa pelanggan. Jadi semua pasien intinya nanti akan mendapatkan kalau untuk ini ya, kalau yang obat HV itu ya. Jadi suatu saat pasien tahu nomor kami, dia akan konsultasi ke kami. Kalau resep berarti kan kita telefarmakan, kita informasikan cara pakai obatnya. Nah jadi si pasiennya bisa tahu dengan jelas cara pakai obat yang benarnya seperti apa dari resep yang mereka mau tebus itu, seperti itu. Tapi pernah nggak Bu kalau misalkan nih pasien ada via ojek online gitu ya,
terus udah coba ditelepon nggak bisa nih, terus kemudian pernah nggak pasien itu kembali lagi untuk menelpon, bingung cara pakainya atau gimana, pernah nggak ada di situasi seperti itu? Ada, biasanya misalnya dia sudah diantar, terus dia pas ditelepon nggak diangkat gitu misalkan. Ya benar, terus akhirnya ya udah Gojeknya kan bawalah tuh obatnya ya. Nah terus si pasiennya nanti yang kan dia biasa kami sertakan kartu nama setiap pembelian itu. Oke. Jadi terus si pasien bisa pasti nelfon balik misalkan. Telepon apapun misalnya, kalau misalnya mau ada tanya-tanya konsultasi. Terus orangnya udah ganti shift, itu gimana tuh Bu? Biasa kita cross check lagi sih dia pembeliannya apa aja, terus kalaupun resep kita lihat lagi resepnya, terus kita bacakan informasi obat yang berdasarkan resep itu tadi. Oh gitu. Iya. Terus kalau misalkan pernah ada juga nggak tuh Bu kasus pasiennya itu entah intinya belinya via perantara ya, nggak datang langsung gitu ya. Pernah nggak tiba-tiba yang si perantaranya itu balik lagi, Mbak kok ini sirupnya bocor ya, atau enggak obatnya kok racikannya serbuknya gini, maksudnya mengeluhkan obatnya rusak atau gimana gitu. Pernah nggak ada dalam kejadian seperti itu? Kalau obatnya rusak sih enggak, lebih kalau dia ini miskomunikasi. Jadi ternyata apa yang si pembeli mau itu lewat perantara ternyata beda gitu. Jadi si pembeli maunya obatnya A, si perantara miskomunikasinya dia bilangnya B. Jadi kan kami kan kasihnya yang B ya. Iya. Terus si perantara itu kemudian balik lagi dan menukar obat yang bisa diretur bisa. Iya, bisa. Walaupun karyawannya sudah ganti gitu bisa. Sudah bisa, asalkan dia bawa struk pembelian tadi. Oh, gitu. Oke, kemudian Bu, itu kan tadi ya dari segi pelayanannya. Selain pasien yang pasien-pasien yang bermasalah, mungkin ada lagi nggak Bu kasus-kasus lain selama pelayanan offline ataupun online, dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin bisa di-share Bu pengalamannya. Kalau resep sih biasanya paling kalau misalnya obatnya tidak ada sih, misalnya obat tidak ada kami carikan dulu, kemudian nanti kami antar via Gojek atau ataupun misalnya yang tadi kasusnya misalnya antara perantara sama si pembeli ternyata miskomunikasi, jadi kita harus ganti dengan obat yang diminta si pembeli. Ataupun kadang misalnya ada juga yang pembeli maunya obat ini, misalnya merek generic A. Nah, tapi kan generic kan dari pabrik beda-beda ya, maksudnya pabriknya macam-macam, pasti kan memproduksi obat itu ya. Nah, jadi miskomunikasinya si pembeli taunya obat itu biasanya misalnya pabrik A harganya 10.000 dan kita punyanya pabrik B. Nah, jadi kan kita jualnya sesuai dengan harga pabrik B. Betul. Nah, terus si pasiennya marah-marah karena nyata si harga obat B itu lebih mahal dibanding obat A. Walaupun sama. Iya, betul. Tapi pasiennya nggak mau terima. Ada ya sampai sebegitunya ada. Iya. Oke, padahal terus obatnya maksudnya kita bukan mahal dalam artian melebih-lebihkan ya, emang sesuai dengan harganya seperti itu ya. Iya. Ya mau nggak mau kita retur karena emang dia nggak terima gitu, nggak mau. Saya biasa beli ini harganya jauh kok lebih murah gitu kan, karena awalnya pas si perantara itu membeli kan kita nggak tahu ya kalau dia biasanya pakainya produk generic A seperti itu. Kadang ada juga yang misalnya generic A misalnya si pemahaman si pasiennya itu satu strip isi 6 kok gitu. Nah kita kan kami satu strip isi 10 Bu gitu, dan dia kekeh maunya enggak kok isi 6 gitu. Dia unik emang. Yang bikinnya siapa sih? Iya. Jadi kadang ya ampun gitu. Terus kadang kalau misalnya sampai ada yang tiba-tiba retur si hambatannya itu kalau misalnya dia beli dan kita kan takutnya misalnya dia retur kalau tanpa struk kan bisa aja takutnya bohong ya Bu ya. Iya betul. Misalnya betul. kita kasihnya sebenarnya obatnya kadaluarsanya jauh, tapi dia ngaku-ngakunya expirednya dekat. Makanya itu ke saat penjualan kami biasa informasikan expirednya tahun sekian ya Pak Bu gitu. Jadi jangan sampai ntar kita tahu-tahu diinformasikan kita ngasihnya obat-obat expired, padahal kita kan nggak pernah. Iya. Sangat menjaga. Iya betul. Kadaluarsa obat ya Bu ya. Karena kan bahaya kalau sampai yang kadaluarsa dia pakai sih. Tapi nggak pernah ada kejadian ya Bu ya. Sih. Cuma saya dengar-dengar aja, maksudnya sampai jangan sampai kalau misalnya ada retur obat kita main terima aja. Yang penting dia harus bawa struknya, karena kan setiap penjualan kita kasih struk ya. Oke. Gitu. Nah Bu, nih saya
sedikit tertarik nih ya. Kak, pernah nggak ada pasien yang minta obat yang harus diresepkan kayak seperti sediaan narkotik psikotropik gitu? Dia atau mungkin pernah nggak ada pasien yang bawa resep palsu atau apa gitu, gimana Bu? Kalau resep palsu ataupun yang nggak rasional ya, misalnya obat-obat penenang gitu kan, misalnya 3 kan banyak banget tuh. Iya, makanya itu yang kan menyamar-nyamar menjadi pasien. Makanya itu ya kami memang bilang belum kalau ke saya sih belum ada ya, maksudnya karena gini, mau menyediakan tapi yang datang selama ini kok historinya resepnya aneh-aneh, jadi yang kayak nggak rasional, maksudnya jumlahnya entah kombinasi obatnya gitu ya. Kami bilang belum ada di kami. Terus juga kalau misalnya ternyata si pasien ada yang sampai marah-marah, masa sih apotek nggak ada bener. gitu. Misalnya saya ditunjuknya di apotek ini kok, padahal katanya ada, katanya produksinya ini gitu. Kami bilang emang belum ada, karena dan itu juga kan butuh pelaporan, jadi nggak bisa sembarang juga dikasih biasanya seperti itu. Kemudian apalagi kalau misalnya si pasien batuk ya, nah itu maunya kodein misalnya, dan dia kan ya, terus kan kami bilang itu harus sesuai resep karena kan biasa ada pelaporannya di Badan POM seperti itu. Tapi gitu. Ngerti nggak pasiennya? Ada nggak yang nggak mau ngerti? Ada yang nggak mau ngerti, ya loh kok gitu sih, kan saya waktu itu dari dokternya dapetnya ini gitu. Ya intinya kami ya nggak bisa dipakai, nggak bisa dikasih karena kan memang harus ada pelaporannya, bukti fisiknya seperti apa gitu. Oh, oke. Kalau begitu Bu, obat boleh diinfokan obat-obat apa saja yang bisa diperjualbelikan secara online dan peraturannya bagaimana Bu untuk penjualan online sendiri ini kalau untuk obat-obatan? Iya. Kalau penjual online sendiri, ini kan sudah mulai ada peraturannya ya di Badan POM, peraturan nomor 8 tahun 2020. Nah itu, jadi memang diatur untuk yang penjualan obat-obat secara daring atau online itu hanya obat HV dan obat bebas terbatas. Nah kalau untuk yang obat-obat resep itu kan bisa dengan si pasien mengupload ataupun WA. Kalau WA kan tadi misalnya dia sudah punya nomor telepon sebelumnya ya. Nah itu kalaupun dia mengupload berarti sesuai dengan resep yang asli yang dia dapatkan. Kemudian nanti setelah diantar, berarti nanti kan dia akan si apotek itu akan menerima resep fisik aslinya seperti itu. Nah jadi untuk yang obat-obat yang bisa diperdagangkan di online sih lebih ke HV atau obat bebas sama obat bebas terbatas ataupun suplemen ya, ataupun kayak jamu. Cuman untuk yang kalau kayak HV, obat-obat bebas terbatas itu sebaiknya kalaupun di online ya apotek-apotek yang resmi. Yang identitasnya jelas ya, maksudnya data sarananya, izin sarananya seperti itu. Kalaupun misalnya kalau seperti jamu ataupun suplemen itu lebih baik emang diatur dalam peraturannya itu yang menjual adalah industri farmasinya ataupun distributor yang ditunjuk oleh si industri farmasinya seperti itu. Nah kalau untuk yang obat yang ethical sebaiknya emang nggak ada penjual online ya, maksudnya perdagangan online secara bebas tanpa resep. Seperti itu, harus dengan resep, karena kan bahaya kalau nggak pakai resep ya, misalnya dia medikasi dengan obat ethical yang nggak jelas, misalnya ternyata dia alergi dengan obat itu ataupun kontraindikasi misalnya kan nggak ada informasi obatnya, nggak ada PO-nya ya ibaratnya, itu kan bahaya seperti itu sih. Jadi intinya untuk yang obat-obat bebas ataupun bebas terbatas aja yang bisa diperdagangkan online. Oke, baik. Kemudian bagaimana Bu caranya menangani pasien dengan kebutuhan khusus seperti misalkan lansia, anak-anak gitu ya, wanita hamil dan menyusui. Kadang banyak di lapangan wanita hamil dan menyusui itu mereka itu kalau sakit itu mereka nggak langsung ke dokter loh, tapi mereka ke apotek aja beli obat. Mbak, saya lagi hamil, saya mau cari obat ini gitu. Nah gimana caranya ya Bu ya kalau misalkan via online? Kalau via online, kalau dalam hal kalau offline kan kita enak ya ngejelasin tak gitu, tapi kalau online gimana tuh? Kalau online-nya misalnya dia by phone gitu ya, berarti kita informasikan kalau untuk obat-obat yang aman untuk ibu hamil misalnya, tapi biasanya sih untuk yang yang aman itu standarnya kita lebih ke obat HV sih, obat bebas atau bebas terbatas yang kita kasih gitu. Untuk yang obat yang lebih meningkat lagi, ethical itu biasanya harus konsultasi ke dokter. Jadi yang kita jadi nanti diarahkan pasiennya itu ke dokter. Bu, yang kami kasih sebatas hanya yang ini ataupun obat-obat herbal yang memang sudah ada notifikasinya atau pemberitahuannya kalau memang dia aman untuk ibu hamil. Nah, kalau misalnya pasiennya saya maunya yang lebih bagus, ada yang lebih bagus nggak? Kalau untuk yang lebih bagus, kami sarankan
untuk konsultasi ke dokter seperti itu. Oke. Nah kalau misalnya dalam hal kasusnya tadi itu kan kalau itu pasiennya mau beli ya, Iya. sama medikasi mau beli. Nah kalau ini kasusnya misalnya dia butuh informasi obat kayak seperti lansia ataupun anak-anak, itu biasa kita minta untuk ada pendampingan sih untuk mereka. Bisa ada pendampingan ya? Ya jadi misalnya kalau lansia kan kalau lansia obatnya banyak ya, misalnya banyak karena sakitnya misalnya suka banyak, ataupun misalnya si lansianya lupa, kan lansia lebih cenderung pelupa gitu kan. Nah ya itu berarti harus ada pendampingan, misalnya di rumah tersebut entah ada anaknya atau misalnya pendamping pembantu ya misalnya itu. Misalnya ternyata dia intinya ada orang yang paham aja ketika nanti kita menyampaikan gitu ya Bu ya. Iya, nah jadi intinya kita saat memberikan informasi obat, si pendamping itu tahu apa yang kita mau dari penggunaan obat itu gitu. Nah jadi si pasiennya ini jangan sampai tidak minum obat karena dia tidak tahu entah cara pakainya, waktu minumnya kapan saja, ataupun misalnya ternyata obatnya yang dia perlukan berapa macam tapi ternyata dia minumnya cuma berapa macam, seperti itu. Jadi lebih ditekankan ke pendampingan si orang yang terdekat dari si pasien itu. Jadi untuk mengingatkan kembali misalnya obatnya apa saja yang diminum, jam-jamnya jam berapa aja gitu. Soalnya kalau nggak dampingin mereka kan nggak tahu ya. Nggak tahu. Dalam keadaan sakit, ibaratnya dalam sakit masih harus mikir cara pakainya, yang nggak memungkinkan sih kondisi-kondisi seperti khusus yang tadi. Gitu. Pernah nggak sih Bu ada pasien yang memang menggunakan aplikasi itu atau WA itu hanya untuk konseling aja? Pernah nggak Bu? Pernah. Ada. Banyak. Jadi misalnya mereka gini, saya keluhannya ini gitu, biasanya pakai obat apa ya gitu. Nah kami sebatasnya misalnya untuk obat-obat yang OA ya, tadi obat wajib apotik ataupun obat-obat HV yang bisa kita rekomendasikan. Kalau untuk yang obat-obat yang lebih meningkat itu biasanya kita anjurkan untuk ke dokter seperti itu. Tapi untuk yang konsultasi mereka minta saran ini dikasih obat apa, ada, ataupun misalnya dia sudah pakai obat ini tapi dia nanya lagi ini obat untuk obat lambung atau bukan gitu, ataupun misalnya mereka punya banyak obat gitu dan mereka mau pakai bingung, saya ada obat ini untuk yang obat misalnya pusing yang mana ya atau mual yang mana, seperti itu. Oke. Bu, nah ini kan banyak nih Bu kasus, kan tadi kita sempat bahas ya bahwa ethical itu sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan secara online ya. Tapi kenyataannya di Bu banyak banget kasus di lapangan yang dijual secara online. Gimana cara Ibu menyikapinya? Kalau menurut saya sebaiknya kalau konsumen yang mau ternyata dia berkeinginan ya untuk membeli, sebaiknya lihat dulu data si sarananya itu. Dia sudah benar belum sarananya, ibaratnya dia dalam kelegalan ya, izinnya, perizinannya apakah dia legal atau tidaknya. Karena kan nanti kalau misal dia sampai beli dan ada apa-apa, ntar yang mau bertanggung jawab siapa, seperti itu. Dan jadi sebaiknya sebenarnya sih offline ya, ataupun ya offline misalnya dengan apotek, misalnya konsultasi dengan apotekernya, ataupun kalau misalnya sampai di apotekernya misalnya ragu untuk konsultasi lanjut ke dokter, ya berarti mau nggak mau ke dokter. Tapi sebaiknya sih untuk pembelian obat-obat etikal memang konsultasi ke dokter, seperti itu. Kalau yang online sebenarnya sih dihindari. Dan kemudian bagaimana cara kita sebagai konsumer memilih mengetahui mana yang benar-benar apotek, mana yang hanya oknum, Bu? Nah itu lihat dari si data sarananya, kelengkapannya, perizinannya, kemudian lokasinya ya. Makanya itu sebenarnya lebih ke data sarananya sih Bu. Dia tuh emang bener atau enggak, real apoteknya ada atau enggak. Nah itu kan biasanya misalnya ada alamatnya di mana, kan bisa kita googling juga ya alamatnya, dan melalui atau GPS misalnya bener atau enggak sih apoteknya tersebut. Kalaupun emang kan takutnya si oknum kan mengatasnamakan apotek A, tapi banyak tuh kasus kayak gitu. Gimana tuh Bu? Tapi ternyata setelah dideteksi alamatnya berbeda, berarti kan palsu kan. Nah makanya itu berarti intinya untuk membeli secara online misalnya di tadi ya di e-commerce, kalau di web atau aplikasi kan memang sudah pasti legal ya, udah pasti benar gitu. Nah kalau misalnya si pasiennya tergiur untuk membeli online-nya via e-commerce itu harus tahu dulu dia
upload perizinan apotek dia atau enggak gitu. Biasanya kalau memang apotek resmi dia upload ya, walaupun dia di webnya berani, kami apotek ini dengan perizinan ini dengan alamat di sini seperti itu. Jadi untuk yang mutu obatnya kan juga pasti jelas ya. Takutnya kalau misalnya apotek atau yang oknum-oknum nanti nggak jelas obatnya, entah dari faktur dari distributor mana gitu kan, ataupun takutnya dia misalnya penadah gitu, penadah obat-obat yang entah udah expired atau obat-obat yang gelap yang misalnya pengadaannya nggak jelas, ataupun obat-obat palsu kan. Berarti emang benar harus hati-hati banget ya Bu ya? Iya benar, intinya harus lihat data sarana intinya sih, kelegalan si data sarana itu benar atau enggaknya. Karena pasiennya kan kasihan kalau udah beli ternyata obatnya palsu dan tidak ada di izin edarnya Badan POM. Nah misalnya kalau dia sudah ternyata sudah terlanjur kebeli gitu ya, karena dia entah emang secara offline-nya nggak ada, ternyata di online-nya ada, jadi dia nanti cross check lagi sih untuk ke fisik si barangnya, izin edarnya, ceknya dicek BPOM misalnya. Takutnya kan misalnya kalau di online-nya tertulis izinnya apa gitu nomornya ya kan, nah kalau dicek di fisik barangnya memang benar itu kan, dan dicek di webnya POM tadi benar, berarti kan emang benar asli. Nah takutnya misal orang pakai dan kemasan ya, kemasannya bersegel asli atau tidaknya seperti itu. Walaupun misalnya kan takutnya ada oknum yang memanfaatkan kemasan yang sudah dibuang, diisi obat palsu, kemudian dijual, terus di e-commerce-nya itu dia menuliskan sesuai dengan apa yang di botol, ternyata dibeli si pasiennya, tapi segelnya ternyata bukan segel asli, berarti kan otomatis barangnya barang. Baik, seru sekali obrolan kita hari ini. Jangan kemana-mana, kita break dulu sejenak, tetap di Pharma Talk. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita thalassemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita thalassemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita thalassemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita thalassemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita thalassemia saat ini. Thalassemia terbagi menjadi 2, thalassemia mayor dan thalassemia minor. Thalassemia mayor adalah orang yang menderita penyakit thalassemia, sedangkan thalassemia minor hanya sebagai pembawa gen thalassemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan thalassemia. Secara fisik, pembawa thalassemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Thalassemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa thalassemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa thalassemia. Bagaimana mekanisme penurunannya?
Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan dua. Saatnya kita bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Vaksinasi, cegah infeksi, bersama akhiri pandemi. Vaksinasi, pilihan untuk pulihkan. Vaksinasi adalah solusi. Jangan ragu, ayo vaksinasi. Kita kembali lagi di Pharma Talk. Masih bersama saya Wulan dan narasumber kita Ibu Suni. Ibu, sebelum acara ini ditutup, apakah ada pesan-pesan yang akan Ibu sampaikan untuk masyarakat? Silahkan. Tentunya ada sih ya. Pesan-pesannya untuk masyarakat yang akan beli obat ataupun alat kesehatan secara online. Ini kan untuk online ada dua ya, untuk dengan web atau aplikasi tersendiri yang tentunya sudah legal ya, sudah sudah jelas seperti itu. Ada juga yang di e-commerce. Kalau di e-commerce itu kan banyak sekali pilihannya. Kemudian kalau di e-commerce itu ada yang bisa jadi legal ataupun tidak legal. Nah, ini tipsnya dan sarannya dari saya. Kalau yang untuk yang web atau aplikasi, masyarakat bisa langsung beli ya, karena itu pasti sudah terjamin mutunya obatnya, sehingga masyarakat pun jelas mendapatkan obatnya, sudah berkonsultasi dengan dokter ataupun dari obatnya pun mutunya baik seperti itu. Kalau untuk yang bagi yang untuk mau membeli di e-commerce, itu harus hati-hati, harus dilihat kembali data sarananya atau apoteknya jelas atau tidaknya, dilihat dari izin si apoteknya itu sendiri. Kemudian walaupun sampai belum ada di data apoteknya tidak ada, tapi ternyata membutuhkan obat tersebut dan akhirnya membeli obat tersebut, nanti obat itu cek di Badan POM, cek Badan POM di webnya, itu nanti dilihat apakah sudah sesuai dengan yang ada di cek BPOM itu atau dengan si fisik si obatnya. Kemudian cek juga kemasan dari obatnya, situ obatnya kemasannya atau segelnya rusak atau tidaknya, karena khawatirnya meskipun nomor Badan POM-nya antara yang di web dengan yang di kemasannya sama tapi segelnya rusak, kan khawatirnya itu obatnya palsu ataupun obat yang seharusnya tidak beredar seperti itu. Intinya untuk membeli, sarannya untuk membeli obat sebaiknya sih offline ya. Kalaupun terpaksa online, lebih memilih ke yang tokonya atau apoteknya itu yang legal, supaya tidak sampai salah obat seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Suni. Ya, sahabat SJTV, tadi sudah kita saksikan bersama dari awalan obrolan kita bersama Ibu Suni ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana perkembangan apotek, bahwa apotek juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk beradaptasi di era perdagangan online. Dari mulai ada apotek-apotek yang menggunakan aplikasi yang memang sudah ada, atau bahkan ada juga apotek-apotek yang memang bikin aplikasi sendiri untuk bisa tetap berdagangan online. Tadi juga sudah dijelaskan obat-obat apa saja yang diperjualbelikan secara online, yang boleh hanya obat bebas terbatas gitu. Kemudian peraturannya dari BPOM ya Bu ya tadi ya. Kemudian juga sudah dijelaskan bagaimana sebaiknya masyarakat lebih bijak untuk memilih apotek-apotek yang jelas untuk belanja
obat secara online. Baik, terima kasih kepada Ibu Suni karena sudah bersedia menyisihkan waktunya. Ibu, terima kasih sharing ilmunya, sangat bermanfaat sekali. Dan sahabat SJTV, demikianlah acara talk show episode ini. Semoga ilmu yang kami bagikan dapat bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, saya Wulan dan seluruh kru pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.